Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pernah nggak sih kita ngerasa beban hidup ini berat banget? Masalah di kerjaan, urusan rumah tangga, kecemasan akan masa depan, sampai hal-hal kecil yang bikin hati jadi sesak. Rasanya kayak lagi berenang di lautan masalah, cari pegangan mana yang bisa kita pegang. Di tengah masalah, kita lupa pada senjata terhebat. Kita sering lupa bahwa sebagai Muslim, kita punya senjata. Bukan senjata pedang atau peluru, tapi senjata yang jauh lebih dahsyat, yang selalu ada di diri kita, dan bisa kita gunakan kapan saja, di mana saja. Senjata itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Di video ini kita akan bahas bersama, kenapa zikir itu bukan sekadar ucapan di bibir, tapi benar-benar senjata pamungkas yang Allah berikan untuk kita hadapi segala macam persoalan. Stay tuned. Bayangkan, lagi kita sedang haus banget. Di depan kita ada segelas air yang jernih, tapi kita malah sibuk lari ke kanan kiri nanya orang, ada air nggak? Saya haus nih. Itu analogi yang sering kita alami. Kita haus ketenangan, tapi kita carinya dengan scrolling media sosial kelamaan. Curhat tanpa henti yang kadang malah nambah racun, atau bahkan melampiaskannya ke hal-hal yang nggak bermanfaat. Kita lupa sama segelas air jernih yang sudah Allah sediakan. Kita lupa pada senjata yang namanya zikir. Padahal Allah sendiri yang bilang gini, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah nggak bilang hati jadi tenang dengan uang yang banyak atau dengan likes yang ribuan, tapi dengan mengingat Allah. Ini janji yang langsung dari pencipta kita. Jadi ini bukan teori, ini sudah pasti. Nah, mungkin ada yang mikir, zikir itu cuma baca subhanallah, alhamdulillah doang. Oh tidak sahabatku, zikir itu punya banyak bentuk, seperti punya banyak jenis senjata untuk medan perang yang berbeda. Pertama, zikir lisan, senjata dasar. Ini yang paling simpel. Membaca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, dan tahlil, la ilaha illallah. Ini seperti senjata dasar yang harus selalu ada di tas punggung kita. Bisa dilakukan sambil jalan, nyetir, antri, atau lagi nunggu meeting. Nggak ada alasan sibuk. 2. Zikir hati, senjata spesialis. Ini level yang lebih dalam. Saat lidah kita diam, tapi hati kita terus mengingat kebesaran Allah. Merasa takjub melihat langit yang luas, merasa bersyukur masih diberikan napas, merasa kecil di hadapannya. Ini zikir yang bikin connection kita dengan Allah sangat kuat. 3. Zikir dengan perbuatan, senjata berat. Nah, ini yang keren. Bekerja dengan jujur untuk menafkahi keluarga, itu zikir. Menjaga pandangan, itu zikir. Membuang duri di jalanan, itu juga zikir. Setiap perbuatan baik yang diniatkan karena Allah, itu adalah bentuk mengingatnya. Jadi, hidup kita seluruhnya bisa jadi ibadah dan zikir. Jadi, zikir itu fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi dan kesibukan kita. Yang penting, istiqomah, konsisten. Lebih baik baca 100 kali tapi setiap hari, daripada 1000 kali tapi cuma sekali seumur hidup. Sekarang kita uji tembak senjata ini, apa beneran manjur? Ini bukan omong kosong, ini berdasarkan janji Allah dan pengalaman nyata. Ini yang paling langsung terasa. Saat anxiety datang, coba ucapkan, La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Rasakan beban itu pelan-pelan bergeser dari pundak kita ke pundak Allah, Zat yang Maha Kuat. Pernah mentok mikirin solusi? Daripada muter-muter sendiri, berhenti, berzikirlah. Istighfar, dengan tenang pikiran jadi jernih. Seringkali ide dan jalan keluar itu datang tiba-tiba setelah kita mendekat kepadanya. Allah yang bukakan pintu-pintu solusi yang kita nggak kepikiran. Rasulullah SAW mengajarkan kita zikir pagi dan petang. Ini ibarat kita memakai baju besi spiritual seharian. Kita terlindungi dari gangguan syaitan, dari energi-energi negatif orang lain, dari ain, mata dengki, dan dari perbuatan zalim. Banyak-banyaklah bersyukur, baca alhamdulillah. Allah janji dalam Quran, jika kamu bersyukur,
pasti aku akan tambah nikmat untukmu. Zikir syukur adalah magnet rezeki, dan dengan istighfar, kita memohon ampunan. Allah janjikan ampunan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan cuma ditonton ya, sahabat. Sekarang, ayo kita praktekkan. Nggak usah muluk-muluk. Yang pertama, pilih 1 atau 2 bacaan zikir yang pendek. Misal, Subhanallah wa bihamdihi atau La ilaha illallah. 2. Waktu khusus 5 menit setelah sholat. Konsisten di waktu ini. 3. Jadikan kebiasaan sambil melakukan aktivitas ringan. 4. Hadirkan hati. Coba pahami artinya. Jangan seperti beo. Rasakan bedanya dalam 3 hari 7 hari. Anda akan merasa ada yang berbeda. Hati lebih ringan, masalah terasa lebih enteng. Itulah kekuatan senjata kita. Sahabatku, hidup ini memang ujian. Tapi kita nggak pernah disuruh Allah untuk berjuang sendirian. Kita dikasih senjata, yaitu zikrullah. Mari kita asah dan gunakan senjata ini setiap hari. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke keluarga dan teman-teman kita, dan subscribe channel ini karena share ilmu yang bermanfaat itu adalah sedekah. Dan yang paling penting, tekan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.